Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana pengelolaan e-kinerja di dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi di sini akan saya sampaikan mengenai manfaat apa di dalam transformasi pengelolaan kinerja. Yang pertama, bagi para pegawai atau kita para guru, ini akan bermanfaat sebagai alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan kita atau kepala sekolah kita. Kemudian bagi pimpinan atau bagi kepala sekolah, sebagai alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu ataupun kolektif, dengan tujuan agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau sekolah. Yang terakhir, apa manfaatnya bagi pemerintah daerah? Akan menjadi alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, terdapat 4 variabel yang dalam penilaian kinerja seorang pegawai. Yang pertama itu praktik kerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan yang terakhir dokumen akuntabilitas. Pada dokumen akuntabilitas ini, Bapak Ibu, di sini tidak dinilai akan tetapi wajib dikumpulkan. Kemudian kita lanjut pada tahap pengerjaan pengelolaan kinerja. Ada 3 tahap Bapak Ibu yang menjadi tahapan di dalam pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, tahap perencanaan. Jadi pada tahap perencanaan ini, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator dan sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan pada sekolah kita masing-masing. Kemudian pada tahap pelaksanaan, di sini kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan pada PMM. Kemudian pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja BKN. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke platformnya, yaitu platform Merdeka Mengajar dengan memilih pengelolaan kinerja. Yang ini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Kemudian kita klik dan akan muncul tetap di sini. Nah, kita klik tetap di sini dan kita akan masuk ke beranda pengelolaan kinerja. Nah, pada beranda pengelolaan kinerja ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa keterangannya itu bisa dimulai per tanggal 2 Januari 2024 nanti. Jadi Bapak Ibu sebagai guru bisa memulai menyusun RHK pada tanggal 2 Januari 2024. Nah, di sini untuk Bapak Ibu yang baru membuka akan muncul kalimat coba sekarang. Nah, karena saya sudah pernah membuka, jadi di sini ada keterangan lanjut ke draft. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru memulai, Bapak Ibu akan diarahkan untuk melihat biodata Bapak Ibu dan cek data diri Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu akan melihat apakah data Bapak Ibu sudah benar atau masih perlu diedit. Jadi Bapak Ibu akan menemukan keterangan berupa cek data diri Anda. Silakan Bapak Ibu cek data dirinya, kemudian klik data sudah sesuai jika memang datanya sudah benar. Jika belum, maka Bapak Ibu silakan klik edit, kemudian perbaiki data dirinya atau data diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Nah, setelah data Bapak Ibu dinyatakan sesuai atau sudah benar, maka Bapak Ibu lanjut ke klik data sudah sesuai, kemudian klik ya lanjutkan. Untuk tahap pengajuan RHK itu ada 2 tahap, yaitu tahap bulan Januari sampai Juni dan bulan Juli sampai Desember. Nah, di sini terlihat di layar Bapak Ibu bahwa mulai dari Juli sampai Desember, karena saya sudah mencoba mengisi RHK untuk bulan Januari sampai Juni. Oke Bapak Ibu, kita mencoba untuk mulai, dan di sini pada tahap perencanaan
Pada praktik pembelajaran, kita bisa memilih salah satu indikator yang disesuaikan dengan rekomendasi rapor pendidikan yang sesuai dengan yang ada pada sekolah kita masing-masing. Setelah kita pilih salah satu indikator yang ada pada tahap perencanaan ini, kita bisa lanjut pada tahap pengembangan kompetensi. Nah, pada tahap pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi pimpinan atau kepala sekolah. Kemudian jika kurang, maka didiskusikan dengan atasan kita atau kepala sekolah kita, dan akan lebih baik jika lebih dari ekspektasi. Kemudian untuk pilihan rencana hasil kerja akan memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Di sini kita bisa memilih salah satu dari rencana hasil kerja yang akan kita rencanakan untuk pemenuhan selama 6 bulan ke depan. Jadi di sini juga sudah tersedia poin-poin, berapa poin untuk setiap rencana yang akan kita lakukan ke depannya. Yang menjadi catatan di sini Bapak Ibu bahwa untuk 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin, dan akan tersedia bukti dukung yang berupa sertifikat dan semacamnya, kemudian target kuantitas, misalkan berapa kegiatan, dan target waktu dalam satu semester berapa akan muncul poinnya nanti. Kita lanjut ke tugas tambahan. Pada tugas tambahan ini tersedia beberapa pilihan yang menjadi tugas tambahan kita, dan kita bisa memilih salah satu di antara tugas tambahan yang ada. Jadi khusus untuk SMK itu ada beberapa yang dikhususkan, misalkan dalam hal kepala unit produksi, kemudian kepala teaching factory, kepala bengkel, dan sebagainya. Nah, untuk bukti dukungnya itu dapat berupa laporan, SK, surat tugas, kemudian targetnya berapa kegiatan, dan waktunya 1 semester. Kita lanjut ke perilaku kerja. Pada perilaku kerja ini kita bisa memilih salah satu indikator dari setiap aspek yang ada untuk kita prioritaskan pada semester ini. Seperti contoh misalkan pada aspek berorientasi pelayanan, kita bisa memilih indikator-indikator yang sesuai, yang menurut kita bisa kita pertanggungjawabkan untuk semester ini. Selanjutnya kita pilih perwujudan perilaku berdasarkan indikator perilaku yang telah kita rencanakan di atas. Nah, pada perwujudan perilaku ini kita bisa memilih beberapa pilihan yang kira-kira sesuai dengan diri kita dan sesuai dengan kemampuan diri kita yang akan kita wujudkan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya hal yang sama kita lakukan pada beberapa aspek di bawahnya. Misalkan pada aspek akuntabel, kita pilih salah satu indikatornya, kemudian kita pilih perwujudan perilakunya. Demikian halnya kita lakukan hal yang sama pada seluruh aspek sampai pada aspek kolaboratif. Selanjutnya kita lanjut pada rangkuman RHK yang telah kita susun tadi, dan di sini terlihat rencana hasil kerja kita seperti apa, kemudian target kualitasnya, bukti dukungnya seperti apa, target kuantitasnya seperti apa, kemudian target waktunya berapa lama, kemudian poinnya yang nanti akan kita konversi ke angka kredit. Demikianlah sedikit informasi mengenai pengelolaan e-kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.